Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Fawaz Bagazilhaq dengan NIM 240904110026 dari kelompok topik ketiga dari kelas A, yakni dengan topik semikonduktor gallium nitride diterapkan pada charger cepat dan power electronics, seperti itu. Nah, pada studi kasus kali ini kita dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi elektronik yang modern itu menuntut perangkat yang lebih kecil, lebih cepat dan lebih hemat energi. Nah, sedangkan semikonduktor silikon atau Si yang selama ini banyak digunakan mulai memiliki keterbatasan dalam aplikasi daya tinggi dan pengisian cepat. Nah, oleh karena itu, dikembangkan semikonduktor gallium nitride yang memiliki bandgap lebih lebar, mampu bekerja pada tegangan dan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, serta menghasilkan panas yang lebih rendah. Nah, penggunaan GaN pada charger itu juga dapat mempercepat pengisian daya dan juga sistem power electronics memungkinkan efisiensi energi yang lebih tinggi, ukuran perangkat yang jauh lebih ringkas, dan kinerja yang lebih baik dibandingkan teknologi berbasis silikon konvensional seperti itu. Nah, perbedaan sifat kimia dan elektronik antara gallium nitride dan juga silikon atau Si. Ada beberapa aspek, yakni unsur penyusun, jenis ikatan, bandgap, tegangan tembus, elektronik kecepatan elektron dan juga suhu operasi. Nah, pada gallium nitride yakni unsur penyusunnya gallium dan nitrogen. GaN itu gallium nitride. Ada unsur penyusunnya ada gallium dan juga nitrogen. Ini berikatan kovalen polar dengan bandgap kurang lebih 3,4 evalen lebar. Jadi tegangan tembusnya juga tinggi, kecepatan elektron tinggi, dan suhu operasi dapat bekerja pada suhu yang tinggi. Nah, pada silikon atau Si, ikatan valen dan bandgapnya kurang lebih 1,1 evalen. Tegangan tembusnya lebih rendah dibandingkan gallium nitride dan kecepatan elektronnya juga lebih rendah, dan suhu operasi lebih terbatas dibandingkan GaN atau gallium nitride. Nah, jadi GaN ini merupakan semikonduktor celah pita atau bandgap lebar sehingga mampu menahan tegangan yang lebih tinggi dan juga suhu yang lebih tinggi. Nah, sedangkan silikon memiliki bandgap yang lebih kecil sehingga lebih mudah mengantarkan arus, tetapi lebih cepat mengalami kehilangan energi pada daya yang tinggi, seperti itu. Nah, kemudian mengapa GaN memiliki efisiensi yang lebih tinggi? Nah, sebab yang pertama ada hambatan on itu lebih kecil, kedua kecepatan switching yang lebih tinggi, yang ketiga mampu bekerja pada frekuensi yang tinggi, dan juga menghasilkan panas yang lebih sedikit dibandingkan silikon. Nah, akibatnya charger GaN itu dapat mencapai efisiensi di atas 90-95%, lebih tinggi dibanding banyak charger berbasis silikon konvensional, seperti itu. Nah, bukan konsep struktur elektronik dengan performa perangkat. Jadi struktur elektronik suatu material ditentukan oleh susunan elektron dan nilai bandgapnya. Nah, pada GaN itu memiliki bandgap yang lebar, tadi sekitar 3,4 evalen, dan juga elektronnya dapat bergerak dengan cepat saat diberi medan listrik dan mampu menahan medan listrik yang besar sebelum mengalami breakdown. Nah, dampaknya pada performa menjadi switching lebih cepat, rugi daya lebih kecil, panas lebih rendah, dan dapat digunakan pada tegangan dan daya yang lebih tinggi. Nah, jadi semakin baik struktur elektronik material, semakin baik pula performa perangkat elektronik yang dibuat darinya. Nah, bagaimana penggunaan berkontribusi terhadap efisiensi energi? Nah, jadi kan penggunaan GaN itu meningkatkan efisiensi energi karena mengurangi kehilangan energi dalam bentuk panas, mempercepat proses konversi daya listrik, mengurangi kebutuhan sistem pendingin, mengurangi konsumsi listrik secara keseluruhan, dan juga memungkinkan charger berukuran kecil tetapi berdaya besar. Nah, contohnya, jika charger silikon memiliki efisiensi 85% dan charger GaN memiliki efisiensi 95%, maka energi yang terbuang sebagai panas jauh lebih sedikit pada charger GaN, sehingga penggunaan GaN membantu penghematan energi, meningkatkan kinerja perangkat, dan mendukung teknologi elektronik yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Dan dari pemaparan studi kasus tadi,
Dapat saya simpulkan kalau gallium nitride atau GaN merupakan material semikonduktor modern yang memiliki band gap yang lebih lebar dibanding silikon. Nah, sifat ini membuat GaN mampu bekerja pada tegangan frekuensi dan suhu yang lebih tinggi dengan rugi daya yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu, charger berbasis GaN memiliki ukuran lebih kecil, efisiensi lebih tinggi, dan menghasilkan panas yang lebih sedikit. Nah, penggunaan GaN dalam power electronics berkontribusi besar terhadap penghematan energi dan juga meningkatkan performa perangkat elektronik modern. Nah, begitu pemaparan dan kesimpulan tentang studi kasus mengenai GaN. Jadi, terima kasih.